Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat, perkenalkan saya Samari, saya guru dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini, saya ingin bercerita tentang praktik baik yang sudah saya lakukan tentang pembelajaran berdiferensiasi matematika pada bab matriks untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu upaya yang sangat kompleks yang dilakukan oleh guru, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar masing-masing siswa yang sangat unik dan beragam. Adalah suatu fakta bahwa murid secara kodrat diciptakan berbeda-beda oleh Yang Maha Kuasa, sehingga menyeragamkan dan memaksakan satu metode pembelajaran kepada seluruh siswa justru merupakan kezoliman. Oleh sebab itu, sudah benar jika kurikulum kita sekarang menekankan adanya pembelajaran berdiferensiasi di kelas-kelas kita. Namun demikian, masih sering terjadi miskonsepsi di lapangan sehingga justru kontraproduktif dengan tujuan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Selain masalah miskonsepsi di atas, rendahnya minat dan kemampuan siswa di bidang matematika juga masih menjadi masalah serius yang harus segera dicarikan solusinya. Jadi tantangannya adalah bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi khususnya pada mata pelajaran matematika yang masih dianggap momok oleh sebagian besar siswa. Adanya perbedaan kemampuan yang tajam antara satu siswa dengan siswa yang lain di suatu kelas memang merupakan hal yang nyata terjadi. Dalam beberapa kasus, saya berhadapan dengan siswa yang benar-benar tidak memiliki minat dan kepercayaan diri terhadap matematika. Mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya temui seperti di atas merupakan tantangan dan pengalaman berharga bagi saya. Dan tentu saja saya optimis karena pembelajaran berdiferensiasi itu adalah serangkaian keputusan masuk akal yang berorientasi pada siswa. Berikut ini adalah aksi yang sudah saya lakukan, di antaranya pertama, saya melakukan asesmen awal. Asesmen awal sangat penting dilakukan guna mendapatkan informasi tentang kondisi awal murid ditinjau dari kesiapan belajar, minat, motivasi, emosional, fisik, kesehatan, gaya belajar, termasuk lingkungan belajar anak. Yang kedua, saya menyediakan konten yang beragam. Konten yang beragam saya sediakan untuk mengakomodir berbagai kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Adapun di antaranya adalah buku pelajaran, baik cetak maupun digital, PowerPoint, video pembelajaran, serta soal dengan berbagai konteks yang sesuai dengan minat siswa. Adapun yang ketiga, saya memberikan latihan individu kepada siswa. Saya memberikan soal dengan jumlah sedikit dan langsung saya berikan umpan balik saat itu juga. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama, saat memberikan tugas individu, saya menekankan kepada anak bahwa mereka boleh berdiskusi. Namun, selagi bisa, mereka diharapkan dapat mengerjakannya secara mandiri. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mengasah kompetensinya dan tidak serba mengandalkan orang lain. Setelah beberapa saat, saya menghimbau kepada mereka, jika sudah selesai, maka dipersilahkan untuk mengumpulkan pekerjaan. Dari situ kelihatan, ada anak yang sudah selesai dan ada anak yang masih berusaha menjawab. Di sini, saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses ditinjau dari lama waktu pengerjaan. Jawaban yang sudah terkumpul, segera saya periksa. Siswa dengan jawaban yang benar akan saya minta untuk menjadi tutor sebaya, dan siswa dengan jawaban keliru akan saya panggil untuk diberikan penguatan. Teknik tutor sebaya ini baik sekali bagi kedua belah pihak. Bagi yang bertanya akan dapat ilmu, dan bagi yang ditanya akan memperkuat ilmu, serta memperkuat rasa peduli dan empati. Anak bebas memilih tutor juga merupakan hal yang penting untuk diakomodir, karena biasanya mereka punya variabel tersendiri untuk memilih tutornya. Misalnya, cara tutor menjelaskan, kedekatan emosional, dan lain sebagainya. Ketika saya melihat banyak yang sudah selesai, maka saya membagikan buku latihan dan memberikan soal kedua. Soal kedua ini
hanya untuk yang sudah selesai menjawab soal pertama. Bagi yang belum selesai soal pertama, maka belum boleh mengerjakan soal kedua. Di sini menunjukkan adanya diferensiasi proses dan konten. Buat siswa yang sudah selesai tugas pertama, maka akan mendapatkan tantangan baru yang lebih sulit. Sedangkan siswa yang belum selesai dipersilahkan melanjutkan pekerjaan sambil meminta bantuan. Dampaknya adalah siswa yang sudah selesai merasa senang karena mendapatkan tantangan baru, dan siswa yang belum selesai tidak merasa terbebani karena mereka diizinkan untuk tidak mengerjakan soal kedua sebelum soal pertama selesai. Yang keempat, mengadakan pembuktian. Berbagai aplikasi dapat digunakan untuk membuktikan pekerjaan siswa. Pembuktian dilakukan untuk mengkonfirmasi pekerjaan yang sudah dilakukan. Pembuktian dapat meningkatkan kepercayaan siswa terhadap rumus matematika yang abstrak. Dalam praktik baik ini, saya menggunakan GeoGebra dan ChatGPT untuk membuktikan operasi matriks. Yang kelima, saya mengadakan diskusi kelompok. Diskusi dalam kelompok baik sekali untuk melatih anak berkolaborasi dan berkomunikasi dalam memecahkan masalah. Melalui sesi diskusi, saya memberikan soal hot untuk memancing siswa bertukar pendapat. Metode ini saya manfaatkan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi konten berdasarkan minat. Konten yang saya sediakan diantaranya konten yang bertemakan permainan sepak bola, manajemen perusahaan, seleksi nasional berbasis tes atau SNBT, dan aplikasi Gojek. Yang keenam, adakan evaluasi. Evaluasi penting dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Yang ketujuh adalah mengadakan refleksi. Refleksi yang objektif dari murid merupakan hal yang tidak boleh dilupakan dalam rangkaian proses pembelajaran. Dari pelaksanaan praktik baik ini, ada beberapa refleksi yang bisa saya ambil, yaitu yang pertama, diferensiasi itu bukan tentang melulu mengelompokkan anak, akan tetapi lebih kepada memilihkan perlakuan yang tepat terhadap setiap individu agar masing-masing anak mendapatkan tantangan dan layanan yang sesuai dengan kesiapan, minat, dan gaya belajarnya. Jika memang perlu pengelompokan, ya lakukan pengelompokan. Tetapi jika tidak, ya tidak usah diadakan pengelompokan. Tidak berhati-hati dalam mengelompokkan adalah hal yang sangat berbahaya, karena bukannya menjadikan anak bahagia, malah justru merusak mentalnya. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi matematika merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Menyadari bahwa setiap anak berbeda, benar-benar menjadi penenang tatkala saya mulai lelah menghadapi anak yang tak kunjung paham dengan materi pelajaran. Ada kebutuhan yang berbeda bagi mereka yang kurang dan berbeda juga bagi mereka yang lebih. Keadilan tak lagi saya artikan dengan memberikan materi dan metode yang sama untuk semua siswa. Keadilan kini saya pahami sebagai pemberian treatment yang tepat untuk masing-masing keadaan. Penggunaan teknologi dalam praktik baik ini merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi pembelajaran matematika. Hasil pekerjaan yang sudah didapat kemudian dikonfirmasi menggunakan aplikasi sehingga dapat diketahui benar atau salahnya. Selain itu, siswa juga merasa mendapatkan alternatif proses pemecahan masalah. Semua siswa antusias dalam sesi penggunaan teknologi ini. Peran saya adalah memberikan penguatan bahwa teknologi itu ada manfaat dan ada juga bahayanya. Asalkan kita bisa memanfaatkannya dengan bijak, maka teknologi akan membantu kita memahami pelajaran dengan lebih cepat dan efektif. Tanggapan siswa terhadap pembelajaran berdiferensiasi ini sangatlah positif. Bisa memilih konten sesuai minat merupakan pengalaman menarik bagi mereka. Siswa yang lemah tidak merasa tertekan sama sekali selama proses pembelajaran karena memiliki keleluasaan waktu untuk mengerjakan dan bisa bebas memilih tutor. Siswa yang berada di level tinggi pun tidak merasa bosan karena mendapatkan banyak tantangan dan diberikan kesempatan menjadi tutor. Demikianlah praktik baik ini saya persembahkan buat dunia pendidikan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.